Iya, jadi apa yang Asyel dapat dari Drupadi ini lebih kayak ke Asyelnya sendiri ya. Kok nggak kapok-kapok naik gunung dan hilang di gunung gitu, selalu hilang ya. Ada aja yang ketinggalan di gunung aku tuh pasti. Jujur di Drupadi memang karakternya lebih nggak menye-menye, lebih strong, lebih tough gitu ya. Karena dia sudah mengalami kehilangan ibunya secara mendadak. Karena menurut aku kalau misalnya kehilangan gak ditemuin jasad itu sebenarnya lebih sedih. Gak bisa dinyatakan lewat juga, gak bisa dinyatakan masih hidup, kita gak ada yang tahu gitu. Jadi tuh sifat dari akunya lewat. Gak bisa dikonfirmasi isi apa kosong ya? Iya, kosong gitu ya kalau bahasa tim SAR ya. Dan jadi ya balik ke pribadi Drupadinya tuh jadi orang yang lebih kuat, lebih mandiri segala macam. Cuma kalau misalnya dibandingkan dari naik gunung yang sebelumnya, aku udah belajar banyak banget sih. Ya. Kayak sebelumnya alam-alam gitu masih strange lah, masih bener-bener nggak tahu naik gunung tuh gimana rasanya. Tapi setelah ditawarkan untuk naik gunung lagi yang kedua kalinya, aku sudah lebih mandiri, sudah lebih nggak manja gitu ya, udah tahu rasanya kalau naik gunung gimana. Walaupun ya kayak tadi ada kejadian drone nyangkut atau kaki memar-memar dikit, tapi nggak apa-apa, udah jadi lebih kuat seperti itu. Asyel, terima kasih Asyel. Kita ke ayah dan ibu yaitu Mas Doni Alamsyah dan juga Mbak Artika Sari Devi yang sangat luar biasa. Karakter orang tua yang digambarkan di sini, boleh kasih tahu dong ke teman-teman media juga apa sih value yang pengen dibawa dari sudut pandang orang tua di pencarian terakhir ini. Dari Mas Doni dulu silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini dan menyaksikan pencarian terakhir. Gimana? Kalian seneng nggak? Lihat nanya dong. Scene apa yang jadi favorit kalian? Yang mana? Makan. Oke. Emang mengerikan tuh ya, mengerikan. Iya. Silakan lagi Mas Doni. Oke, ini cerita betapa menyenangkannya kita waktu ngejalanin syuting ini gitu. Emang di sana dingin, di sana banyak air, di sana tapi semua itu jadi apa ya? Jadi challenge yang menyenangkan untuk kita untuk jalanin gitu. Nah, apa yang bisa saya pelajari dari cerita ini? Ini waktu pertama kali saya dapat skripnya, ini saya baca sampai habis. Saya ngelihat ini cerita bukan cuma sekedar horor. Saya ngelihat bahwa di value keluarganya kuat banget. Hubungan Tito dengan Drupadi, hubungan Tito dengan istrinya Sita ini kuat banget. Dan journey-nya Tito selama film ini berjalan, ini bukan cuma sekedar pencarian keluarga yang hilang ya, tapi kayak saya ngelihat ini adalah sebuah metafor bahwa penggambaran bagaimana seorang bapak itu menyiapkan masa depan anaknya yang mandiri. Saya ngelihat bahwa hutan gelap, gunung dan segala macam itu kayak semacam kehidupan, bahwa anak itu harus siap menghadapi hidup ke depan. Itu kayak saya ngelihat ada nilai yang tersimpan sangat kuat dalam cerita ini. Oh, ini value-nya kuat banget ya, dramanya ya gitu. Makanya saya juga yang ya alhamdulillah bersyukur ya, saya dapat kepercayaan untuk bisa ngejalanin karakter Tito di dalam film ini. Dan film yang begitu saya jalanin pun pada saat syuting ini sangat menyenangkan. Bang Pandi juga pada saat ngedirect kita diajak untuk meng-create sebuah ruang yang sangat luas. Ruang itu bukan cuma sekedar dalam film timeline film berjalan, tapi Bang Fadi nanya kira-kira pada saat setelah Norman ini hilang, kalian Tito sama Sita akan mengerjakan apa? Pada setelah nikah kalian bikin keluarga seperti apa? Pada saat Sita hilang, apa yang dikerjakan Tito? Itu kayak sebuah bangunan yang memang diceritain di luar timeline film ini berjalan. Jadi begitu kita masuk ke dalam tempat syuting dan kita masuk ke dalam ceritanya, itu kayak isi kepala kita tuh udah komplit. Udah tahu karakternya maunya apa, tujuannya apa, decisionnya apa, tantangannya apa yang dicari apa, need-nya apa, wants-nya. Itu sangat menyenangkan. Mas Doni Alamsyah, terima kasih Mas Doni untuk penjelasannya.
Kalau dari Bartika silakan sebagai ibu di sini. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini dan sudah ikut menikmati film Pencarian Terakhir. Mudah-mudahan film ini bisa melekat menjadi salah satu film yang bisa kembali mengingatkan kita akan nilai persahabatan dan juga relasi dalam berkeluarga. Saya beruntung sekali ada di produksi ini. Saya sudah lama nggak berakting dan di sini saya dapat keluarga baru. Itu yang jujur nilai yang terbesar di produksi ini. Dan saya belum pernah sih dapat project film yang karakternya sebanyak ini. Jadi saya salut banget sama penulis di cerita ini. Buat Mas Fandi, Mbak Nataya yang bisa memproyeksikan karakter masing-masing ya. Segini banyak loh karakternya. Kami makanya kursinya sebenarnya kurang dan belum semuanya hadir di sini. Tapi nggak ada yang dominan. Jadi walaupun mungkin secara porsi munculnya nggak terlalu banyak, tapi tetap kuat gitu. Kayak Pak Adang, Bu Saida gitu. Semuanya punya karakter yang sangat kuat dan karakter-karakter yang memang dekat dan kita pasti ingat gitu. Oh iya ya, ada loh orang-orang karakternya seperti ini di sekeliling kita gitu. Kemudian juga di film Pencarian Terakhir ini elemen-elemennya sangat komplit dari persahabatan, hobi gitu ya, komunitas anak-anak yang suka naik gunung dan itu tuh emang kadang membawa nostalgia ke kita anak-anak zaman milenial dan juga kalau dulu anak pendaki gunung tuh mapala gitu ya. Tapi kalau anak-anak era sekarang, Gen Z sekarang itu ya lebih akrabnya sama trail run gitu. Jadi trennya juga dibawa ke sini sehingga memang film ini bisa memikat untuk banyak range usia. Itu juga yang menjadi lengkap rasanya, bisa ditonton oleh semua generasi dan semua akan relate. Tapi satu hal yang terbesar dalam film ini yang saya rasa juga teman-teman bisa ambil adalah bahwa setiap kita anggota dari keluarga itu pasti punya rasa cinta yang besar, bahkan ingin sekali untuk memberikan pengorbanan kita terhadap orang tua kita, terhadap anak-anak kita, terhadap saudara kita gitu. Tapi ternyata yang terberat itu adalah bagaimana bukan kita ini ya mengorbankan juga, tetapi ternyata bagaimana cara di sini kita belajar mengikhlaskan. Iya sih, itu ya. Tepuk tangan untuk Mbak Bartika sendiri. Terima kasih. Sekarang kita ke geng travelan deh. Udah rame di sini, ada Razan, Fatih, Alika, Fadi dan juga Dinda. Kita pengen tahu persiapan fisik apa yang kalian lakukan, seberat apa, boleh ceritakan karena trail run kan juga lagi hype ya di kalangan Gen Z. Nah, kalian seperti apa dan gimana sih? Dari Fatih dulu deh. Fatih silakan. Iya, Pak. Iya, Pak. Lapar masih? Gimana? Lapar. Oh, trail run. Trail run ya kita persiapan cukup seru sih. Karena kita kan juga geng CrossFit ya di awal tuh Iya betul. Kalau kita memang sporty abis. Betul. Persiapannya udah high rocks ya sekarang. Iya, jadi kayak jujur kita kayak hybrid athlete ya jatuhnya. Kayak wah itu pertama kali belajar kayak walaupun sini sebentar dan cukup singkat tapi kami belajar cukup lengkap gitu dan kami betul-betul serius menjalaninya gitu. Belajar caranya clean gimana, caranya kayak deadlift yang benar gimana, cara box jump yang benar gimana, pull up yang clean itu seperti apa gitu. Jadi memang kami latihannya cukup serius. Jadi pas kita naik gunung kayak rasanya udah emang siap gitu. Asik kan? Asik banget, anak gunung banget. Gak seserius itu teman-teman. Karena salah satu scene yang mengesankan adalah lapar gitu kata teman-teman. Iya betul. Karena kan memang kalori intake-nya harus banyak, aktif gitu. Fatih terima kasih. Kalau Alika gimana persiapannya, boleh ceritakan? Persiapannya tentu CrossFit itu salah satu persiapannya ya. Terus yang kedua persiapan kita juga ngejalanin untuk naik ke atas itu beneran kita ada satu tempat nggak lebay nggak usah kepanjangan. Ada yang naiknya itu dibikin trail sendiri sama tim art. Jadi itu kita dibikinin pegangan doang, tapi itu benar-benar bebatuan licin, terus curam naiknya, kita harus naik turun situ, itu nyampe atas udah
udah kayak gitu. Tapi karena kita rame-rame bareng-bareng ya itu ya, dari awal tuh kita udah sama-sama yuk kita bikin suasana yang nyaman karena nanti syutingnya kan akan berat dan segala macam. Jadi kita bikin suasana yang nyaman supaya kita tuh enak lah gitu, at least nggak cuma ya capeknya fisik aja tapi mentally kita happy gitu bareng-bareng. Iya nggak sih geng? Yes. Alika terima kasih. Razan boleh ceritakan Razan gimana kan sebagai Raka ini kan juga intens banget adegan-adegan ini. Persiapan khusus nggak buat bencana terakhir ini, silakan. Oke, tes. Ya. Sore semuanya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di gala premier dan press conference film Pencarian Terakhir. Untuk jawab pertanyaannya tadi, persiapan apa yang aku lakuin untuk karakter Raka ini? Pertama yang sangat kita workshopin itu CrossFit karena di film kita emang ketemunya di teman-teman CrossFit itu, jadi kita workshop CrossFit beneran berapa lama kita workshop? 2 tahun ya. Iya, kita kita sekitar semingguan dan 3 harian lah untuk workshop CrossFit. Itu juga lumayan ngebantu banget untuk persiapin fisik untuk kita pas naik ke gunungnya. Dan yang pastinya juga belajar dari pengalaman sebelumnya untuk naik gunung, karena pertama kali kita naik gunung tuh di Gunung Gede, dan yang sekarang aku jadi lebih punya persiapan gitu sih untuk lebih siapin alat-alatnya dan segala macam. Yes, jadi kita lagi naik gunung habis ini ya. Betul. Siap, terima kasih Razan. Fadi gimana Fadi? Silakan Fadi. Persiapan lo gimana untuk di film ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk kesini. Kurang lebih sama yang diceritain sama Fatih, Alika, Razan. Tapi nggak cuma itu, kita juga dibantu sama sutradara kita, Pak Fandi, untuk dikasih unjuk gambaran setnya seperti apa. Jadi kita semua punya bayangan masing-masing. Nanti kita akan seperti apa di sana. Dan ya kurang lebih itu sih. Jadi persiapan fisik, CrossFit ya seminggu full ya gitu ya, lumayan intens ya gitu. Setuju nggak? Mau naik gunung lagi nggak, Di? Naik lah. Gunung Sahari mau? Deket dong. Fadi Undro. Siap. Open trip abis ini bareng Fadi Undro. Gunung Sarangan. Terima kasih Fadi. Silakan selanjutnya boleh dilanjutkan. Kalau kamu gimana? Ada persiapan khusus nggak untuk di sini? Kebetulan jawabannya udah diambil sama Tapi berat nggak Dinda? Medannya berat nggak untuk kamu? Apa ini pertama kali syuting di gunung? Ini untuk pertama kalinya aku syuting di gunung, tapi kan karena sebelumnya udah persiapan CrossFit Ya. dan lumayan lama ya, hampir 1 minggu. Jadi karena kita juga bareng-bareng nggak kerasa capek tapi kerasa happy-nya. Kerasa happy-nya. Siap Dina, terima Iya nggak, kasih. Fatih? Iya nggak, Fatih? Ya Kak Fatih katanya. Isi. Kita di rumah juga punya Askia, tepuk tangan dong untuk Askia. Askia boleh ceritakan gimana keseruannya bareng sama kakak-kakak yang ada di sini syuting bareng, silakan. Serunya gimana? Itu kan ada adegan di dekat gunung juga kan, di kaki gunung kan. Gimana Askia? Aku happy banget waktu syuting di gunung karena ini juga film pertama aku syuting di gunung. Tapi agak serem-serem aja dikit di atas. Seremnya apa emang kalau menurut Askia syuting di gunung? Kan itu syutingnya aku sampai ada malam. Malam aku tuh di mobil tuh ada kayak mau ke tempat syutingnya. Ya. Itu kan aku duduk di paling belakang. Aku lihat ke belakang tuh. Ada Om Ramon. Ada yang gini ya, ucok gitu ya. Aku lihat di ke belakang tuh kayak benar-benar gelap sampai aku kayak nyesel sendiri pilih di paling belakang, kayak aduh kalau ada yang ikut gimana gitu ya. Ya sih pasti aku seneng banget karena bisa main film sama Kak Asyel, Bang Razan, siapa lagi? Om Fadi, Kak Dinda, Kak Fatih Undro. Ya, ini mau baca sekalian nih di sini. Terima kasih, tepuk tangan untuk Askia.